Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal 'arifin bi anwaril yakin wa syaraha sudurahum bil ihsani wa sairi ahkamiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanahlu ahdidz zalimin. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, mari bersama-sama tingkatkan kualitas ubudiyah kita kepada Allah dalam bentuk kepasrahan, keikhlasan, keistiqomahan. Insyaallah makom kita setiap saat naik tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai Allah nanti memberi maqamam mahmuda. Jamaah rahimakumullah, keikhlasan, kepasrahan yang Allah berikan kepada kita tentu jauh berbeda dengan kepasrahan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jangankan kepada Nabi Allah, jangankan kepada kita, kepada Nabi dan Rasul yang jumlahnya 124.000, hanya Nabi Allah Ibrahim yang Allah berikan keistimewaan, yaitu yakin sepenuhnya bahwa perintah Allah akan membawa maslahat, yakin setiap perintah Allah karena cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim oleh Allah diberi kemampuan seperti ini, diajarkan, diberi tugas? Bapak, jamaah, sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi 2000 tahun sebelumnya, Allah sudah menentukan tempat Ka'bah, pasir kristal putih, kemudian perintahkan malaikat Jibril untuk menandakan, memberi batas. Malaikat Jibril turun, kemudian memberi garis dengan tangannya sambil mengucapkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Pertanyaannya, lah Nabi Muhammad kan belum lahir. Sebelum itu juga malaikat Jibril sudah terbiasa berselawat sallallahu ala Muhammad, karena Nur Muhammad, hakikat dari semua itu kembali kepada Allah Nur Muhammad. Maka kalimat yang terucap di bumi sebelum ada makhluk manusia namanya, malaikat Jibril sudah memberi batas Ka'bah itu dengan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sekian ribu tahun ketika Allah perintahkan bahwa Nabi bukan untuk membangun, meninggikan, meneruskan yang dulu sudah ada batasan-batasan, sambil membangun terucap. Dan sebelumnya sudah diajarkan malaikat Jibril la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sehingga kalimat itu sampai saat ini bisa kita lihat ada di pintu Ka'bah, ada di pintu ketika kita mau masuk Raudhah, ada di depan ketika kita ziarah kepada Kanjeng Nabi, bahkan sampai berurut ada 6 kalau tidak salah, diulang-ulang. Dan yang pegang perjalanan estafet untuk Islam sampai akhir zaman dibekali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sehingga Nabi Ibrahim apa khasiatnya? Keyakinan yang luar biasa, karena ikrarnya al-malikul haqqul mubin.
Bapa yang mengatur segala-galanya, raja di raja, mengatur alam semua ini Allah. Jadi tidak pernah khawatir akan terjadi mudarat semuanya. Yang kedua, oleh Allah diberi kekayaan. Maka wiridan itu disebut solawatnya, solawat Ibrahim, solawatnya Nabi Ibrahim. Diberi kekayaan. Maka Nabi Ibrahim pernah memotong 300 onta, 1000 kambing, dan banyak mendarmakan hartanya, sampai keluar kalimat, jangankan harta benda, seandainya aku punya anak, aku serahkan juga kepada Allah. Kalimat itulah yang akhirnya ditagih di bulan ini, sekian ribu tahun yang lalu. Nabi Ibrahim mampu, tidak aja Nabi Ibrahim, tapi putranya siap dengan kalimat if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Pasti nanti ada kesabaran, pasti ada hikmah. Ibunya dikasih tahu, silakan kalau itu perintah Allah. Kenapa 3 orang diberi kemampuan? Karena hatinya selalu alaqah dengan Allah, wiridannya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nabi Muhammad mengajarkan supaya tiap hari dibaca 100 kali. Dan Nabi sudah berjanji, siapa yang rajin istiqomah 100 hari setiap hari, bukan rizki yang kita cari, tapi rizki yang datang menemui kita. Kelak ketika kita dikubur, kalimat itu akan menemani kita. Kelak kita di akhirat, justru pintu yang ada di surga sudah tertulis la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Saya dawamkan karena istimewa di situ apa? Setiap kalimat dari kalimat tadi Allah jadikan malaikat dan bertasbih, beristighfar, dan dihadiahkan kepada kita yang melafadzkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Apa khasiatnya? Ketika nanti Allah menganugerahkan jabatan, pangkat, rizki, anak keturunan, semua nanti disandarkan kepada Allah dan semua akan menjadi maslahat. Lihat Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Nanti terus ke bawah itu ada Daud, Nabi Sulaiman, Harun, Musa, Zakaria, Yahya, sampai ditutup dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi pamungkas dari Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diperintahkan melaksanakan tugas-tugas tadi, pasrah. Kepasrahan Nabi Ibrahim tidak digambarkan kalau nanti memotong anak mau pahalanya sekian, memotong sapi sekian, kambing sekian, tidak. Tapi Allah hanya menuntut, dan Allah sudah tahu supaya kita ini bisa bercontoh, bercermin. Tujuannya apa? Sami'na wa ata'na, menerima dan siap melaksanakan tugas atas perintah Allah. Sementara kita oleh Allah diberi iming-iming. Kenapa? Tahu kadar keimannya tidak sama dengan Nabi Ibrahim, bahkan jauh. Bahkan termasuk Nabi dan Rasul yang lain tidak punya seperti Nabi Ibrahim. Allah melalui kanjeng Nabi, siapa yang ikhlas ridho mendamarkan hartanya berkorban, mau sapi, mau onta, mau kambing, kata Rasulullah, darah itu sebelum menyentuh bumi, bismillahi Allahu Akbar, mencucurkan darah sebelum sampai di bumi, pahalanya sudah sampai di sisi Allah. Bahkan tanduk, kuku, bulu, semua. Kenapa daging nggak disebut? Yang dibutuhkan daging. Artinya jangankan dagingnya, bulu dari binatang itu, likulli sya'ratin hasanatun. Setiap satu bulu satu kebajikan. Lalu berapa juta sapi itu bulunya? Kambing itu berapa? Dengan kalimat iming-iming untuk memberi semangat, Allah menggambarkan orang yang rajin, yang punya keikhlasan, kepasrahan, berkorban, diberi kebahagiaan. Kebahagiaan dirinya dengan keluarganya, menikmati kebahagiaan, bisa membahagiakan orang lain yang tidak mampu setiap saat memakan daging.
Kemudian yang terbesar adalah mengikuti lampah Kanjeng Nabi, mengikuti lampah Nabi Ibrahim. Maka di sisi Allah orang-orang yang mau berkorban mempunyai nilai keistimewaan tersendiri. Maka inilah bagian dari doa Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Ketika kondisi Ka'bah sudah selesai, tingginya sudah cukup, berdiri di tengah-tengah antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, beliau mengangkat tangan, ya Allah, jadikan anak keturunan kami orang yang soleh-soleha, wa arina manasikana. Ini kalimat tasrif, ini nanti isinya kekayaan. Tidak mungkin orang bisa sampai Mekah Madinah secara umum kalau nggak punya duit. Roda itu sampai 900. Yang bisa berangkat dengan perorangan yang hotelnya mewah itu 600 sampai 900. Yang Liguer, istri saya kemarin berangkat hampir 60 juta. Kalau nggak banyak duit, bagaimana bisa sampai badan wa arina masasikana, bisa melaksanakan ibadah haji yang umrah berada di depan Ka'bah. Maka doa inilah ketika Allah menyatakan, Ibrahim, aku akan jadikan contoh engkau, jadikan model bahwa engkau adalah manusia yang paling paripurna. Paripurna karena diuji sedemikian banyak ujian. Paripurna, beliau seorang yang hebat, ganteng. Kalau secara fisik gak usah ditanya, karena musta'ribah, Indo antara Arab dengan Eropa. Bayangkan nanti cicitnya paripurna gantengnya Nabi Yusuf, tapi kekayaannya luar biasa. Maka Nabi satu-satu diakui oleh ulama agama-agama besar. Beliau, kita menyebut Nabi Ibrahim, di sebelah sana menyebut Abraham, sebelah sana lagi menyebut Brahma. Kenapa? Allah yang menyatakan. Dari mana doanya? Karena Nabi Ibrahim di ujung, ya Allah, jangan hanya aku, wala wa min dzurriyyati, jangan hanya saya, ya Allah, yang diberi anugerah seperti ini, yang diberi kemampuan diuji. Wala wa min dzurriyyati. Kata Allah, qala la yanalu ahlidz zalimin. Ya Ibrahim, aku kabulkan doamu, tapi tidak akan aku berikan kepada orang-orang yang zalim. Maka selama kita melaksanakan perintah Allah wajib dan sunnah, banyak mengamalkan apa yang diamalkan Nabi Ibrahim, yaitu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin, secara istiqomah. Ketika ada putra keturunan, putra putri keturunan kita, pasti anak soleh-soleha, dan nanti mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan juga demikian orang soleh-soleha. Bahkan ketika Allah angkat, punya jabatan, punya pangkat, punya rizki, semuanya didarmakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fis sirri wal alan, fa inna man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma
وأغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.